Presiden Joko Widodo merupakan salah satu Presiden Republik Indonesia yang tercatat paling banyak melahirkan karya nyata. Sejumlah pembangunan baik di sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur berhasil ditorehkan dengan baik. Selama menjabat, Presiden Jokowi telah berhasil membangun sistem pelayanan sosial yang mudah dijangkau oleh siapapun, utamanya kelompok masyarakat bawah, melalui program jaminan sosial. Di sektor pendidikan, kini wajib belajar menjadi 12 tahun, dari sebelumnya hanya 9 tahun. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, telah dicanangkan program BBM satu harga di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama. Di Jawa harga BBM hanya 7.000, di Mulia malah sampai 100.000 per liter. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama harganya. Sehingga saya perintahkan ke Bu Menteri, carikan jalan keluar. Yang paling penting, saya minta harganya kurang lebih sama dengan yang ada di Jawa. Pemerintah juga berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antar wilayah dalam proyek strategi nasional. Berdasarkan Perpres nomor 58 tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu 395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, 3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan 3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Di bidang infrastruktur, pemerintah Jokowi telah berhasil membangun jalan dengan panjang sekitar 176,2 km dan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan, Entikong, Batas Sarawak Malaysia, Kalimantan Barat, Timur, dan Kalimantan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km. Sedangkan untuk pembangunan jalan tol, sejak 6 tahun terakhir telah selesai dibangun sepanjang 1.640 km dan jalan non-tol sudah terbentang sepanjang 4.600 km. Untuk bandara udara juga sudah dibangun yang baru, yakni 15 bandara dan 38 ekspansi atau perluasan dan perbaikan bandara lama. Untuk pelabuhan baru telah dibangun 124 pelabuhan. Bendungan dalam rangka ketahanan pangan nasional juga sudah terbangun sebanyak 22 bendungan. Ditargetkan pada 2024 mendatang sudah ada 65 bendungan bisa diselesaikan pemerintah. Selaras dengan itu, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, pemerintah juga telah membangun jembatan sepanjang 41.063 meter. Kemudian di tahun 2019, pemerintah kembali membangun jembatan sepanjang 10.029 meter. Pemerintah juga telah fokus mewujudkan pembangunan poros maritim dunia. Ini telah direalisasikan melalui pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan, di mana Indonesia telah memiliki 12 SKPT dan 664,746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan.
Pemerintah Jokowi juga terus berkomitmen membangun desa untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Sejak 2015, total dana desa yang dialokasikan pemerintah senilai 400,1 triliun. Untuk memperkuat kawasan perbatasan, pemerintah telah membangun 7 pos lintas batas negara atau PLBN yang tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten kota dan 3 provinsi dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Dan di tahun 2019, pembangunan PLBN kembali menambah 4 unit. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana pemukiman dasar lainnya. Terkhusus di Papua, pembangunan infrastruktur terbagi dalam beberapa segmen seperti segmen 1 untuk Jayapura, Asro, Waris, Yeti. Segmen 2 untuk Yeti, Ubruk, Oksibil. Dan segmen 3 yaitu Oksibil, Tanah Merah, Muting, dan Merauke.